Di balik pagar mewah, sebuah sekolah elit, terjadi sebuah kisah yang menggetarkan hati. Seorang anak yatim kecil, Raffi, hanya ingin berjualan gorengan untuk menghidupi dua adiknya. Namun tak disangka, dagangannya ditendang keras oleh seorang laki-laki hanya karena dianggap menghalangi jalannya. 2 hari setelah kejadian itu, Allah menunjukkan keadilannya. Sang guru tak mampu lagi menggerakkan kakinya dan dihantui mimpi buruk. Penyesalan pun membawanya mencari sang anak hingga di gubuk reot tempat Raffi tinggal. Bagaimanakah kisah penuh pelajaran di hingga akhir? Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Inilah kisahnya. Suara klakson panjang meraung di depan gerbang sekolah elit. Itu beberapa siswa berlarian menoleh ke sumber suara. Seorang bocah laki-laki dengan pakaian lusuh sedang tergesa-gesa berusaha menyingkirkan nampan gorengan jualannya dari jalan. Mobil hitam yang baru saja menginjak rem. Mendadak tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi dahinya, sedangkan matanya tampak ketakutan. Mobil itu berkilau di bawah terik matahari, menambah kesan angkuh yang menekan suasana. Pintu mobil terbuka keras. Seorang pria berusia 40-an, berjubah panjang putih dengan peci bersih, turun dengan wajah merah madam. Matanya menajam, bibirnya mengencang menahan amarah. Dengan langkah besar, pria itu mendekat. Sebelum bocah itu sempat berkata apapun, tendangan keras mendarat pada nampan gorengan di tangan bocah itu. Gorengan berterbangan ke jalan, berserakan di atas debu dan aspal panas. Jangan menghalangi jalan orang, dasar pengganggu, hardiknya dengan suara tajam. Bocah itu hanya bisa terdiam. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia menahan tangisnya perlahan. Dengan tubuh yang gemetar, ia merangkak mengumpulkan gorengan yang kini sudah kotor. Siswa-siswa berseragam rapi hanya melirik sekilas, lalu berlalu dengan acuh. Tidak satupun dari mereka yang menawarkan bantuan. Mobil mewah itu kemudian melaju mulus memasuki halaman sekolah, meninggalkan bocah itu dalam bayang-bayang kehinaan yang mendalam. 2 hari berlalu sejak insiden penendangan di gerbang sekolah itu. 2 hari penuh rutinitas, ceramah, dan kesibukan pagi. Ustadz Malik, guru agama yang dikenal tegas di sekolah elit tersebut. Namun pagi itu berbeda. Saat Ustadz Malik hendak turun dari tempat tidur, rasa nyeri menusuk betisnya. Awalnya ia mengira kakinya hanya kram biasa. Dengan mengerit, ia mencoba menginjakkan kaki ke lantai, tapi tubuhnya langsung ambruk. Kakinya tak mampu menahan beban. Keringat dingin membasahi pinggungnya. Dalam sekejap, nafasnya memburu. Dengan susah payah, ia duduk di tepi ranjang, menatap kakinya yang terasa aneh. Tidak ada luka, tidak ada bengkak, tapi rasa kaku itu perlahan menyebar ke seluruh kakinya. Sepanjang hari, ia berjalan terpincang-pincang. Setiap langkah adalah siksaan, tapi ia tetap memaksa diri mengajar di sekolah. Tak ingin murid-murid tahu rekan-rekannya melihat kelemahannya. Sore harinya, saat hendak pulang, Ustadz Malik mencoba masuk ke dalam mobilnya. Namun ketika ia mengangkat kakinya, lututnya seolah membatu. Seolah ada tali tak kasat mata yang menariknya. Ia pun jatuh terduduk di lantai parkiran. Beberapa guru yang lewat segera membantunya. "Ustadz, apa perlu kami antar ke rumah sakit?" tanya salah satu dari mereka. Dengan senyum kaku, Ustadz Malik menolak. Ia hanya kram biasa, tak perlu dibesar-besarkan, katanya sambil memaksa dirinya berdiri. Namun di dalam hatinya, kekhawatiran mulai tumbuh. Ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, saat terbaring di ranjang, Ustadz Malik memandangi langit-langit kamar. Perasaan tidak nyaman menyelimuti dadanya. Matanya berat, tubuhnya lelah, tapi pikirannya berputar-putar tanpa henti. Tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari malam-malam panjang penuh kegelisahan. Malam semakin larut. Angin bertiup pelan, menggesekkan ranting pohon di luar jendela kamar Ustadz Malik. Suasana sunyi,
seolah seluruh dunia tertidur lelap, kecuali hati Ustadz Malik yang gelisah. Di tengah kegelisahan itu, perlahan matanya terpejam. Namun ketenangan tidak datang. Justru sebuah mimpi menyeretnya ke dalam dunia yang asing dan mencekam. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah padang pasir luas yang membara di bawah sinar matahari yang menyilaukan. Tidak ada bayangan, tidak ada tempat berteduh, hanya hamparan pasir tanpa ujung. Di kejauhan, terlihat seorang anak kecil berjalan mendekat. Anak itu membawa nampan, gorengan yang hampir kosong. Bajunya lusuh, wajahnya dekil, namun matanya begitu jernih, menatap Ustadz Malik. Tanpa kata-kata, langkah anak itu perlahan membawa debu-debu berterbangan, membentuk pusaran kecil di sekitarnya. Setiap langkah terasa berat, seakan pasir itu mencoba menelannya hidup-hidup. Dan saat anak itu sampai di hadapannya, tanpa sepatah kata pun, ia hanya menundukkan kepala. Lalu terdengar suara berat menggema dari langit. Kau telah menendang rezeki yang halal. Kau telah melukai hati seorang anak yatim. Bertobatlah sebelum semuanya terlambat. Suara itu begitu keras, seolah langsung menghujam ke jantung Ustadz Malik. Tubuhnya bergetar hebat. Mulutnya kaku tak mampu mengucapkan satu patah kata pun. Anak itu mengangkat wajahnya, tersenyum tipis. Namun di balik senyum itu, Ustadz Malik merasakan kehancuran yang menyedot tubuhnya perlahan ke dalam. Semakin ia berusaha bergerak, semakin dalam ia tenggelam. Suara dari langit itu terus menggema, memukul-mukul pendengarannya, membuat hatinya luluh. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak dalam hati, "Ampuni aku menyesal." Ustadz Malik terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah, matanya liar menatap ke segala arah, seakan ingin memastikan bahwa ia telah kembali ke dunia nyata. Namun ketakutan itu tidak hilang. Gema suara dari langit dalam mimpinya masih membekas kuat di telinganya. Suaranya terlalu nyata, terlalu menusuk untuk diabaikan. Malam itu, Ustadz Malik sadar. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menemukan bocah itu. Karena entah mengapa, hatinya tahu waktunya tidak banyak. Pagi itu, Ustadz Malik bergegas keluar rumah dengan kaki yang pincang. Rasa sakit di kakinya makin menjadi, tapi tekad di dalam hatinya lebih kuat daripada rasa nyeri itu. Ia membawa satu tujuan yang membakar dalam hatinya, menemukan bocah penjual gorengan itu. Dengan bantu seorang penjaga sekolah, Ustadz Malik bertanya kepada beberapa pedagang kecil di sekitar gerbang. Namun, jawaban mereka hanya menggelengkan kepala atau ucapan singkat bahwa bocah itu tidak terlihat lagi sejak 2 hari yang lalu. Anak itu biasa mangkal di sini jualan gorengan, tapi setelah kejadian kemarin, kayaknya dia tidak balik lagi, ujar seorang penjual es kelapa sambil mengelap keringat di dahinya. Perasaan bersalah mengguyuti dada Ustadz. Semakin berat wajah bocah itu yang berlinang air mata sambil memunguti gorengan dari jalanan. Terus terbayang di matanya. Tak puas bertanya di sekitar sekolah, Ustadz Malik mulai menyusuri jalan-jalan sempit di kampung sebelah. Setiap lorong, setiap sudut, ia menjelajahi. Kakinya terasa seperti ditusuk-tusuk. Namun ia menahan sakit dengan menggertakkan gigi. Sore menjelang, langit mulai berwarna jingga. Keringat membasahi seluruh tubuh Ustadz Malik. Bajunya lengket, langkahnya lembung. Namun ia belum mau berhenti. Di persimpangan kecil antara 2 gang sempit, ia melihat seorang ibu tua duduk di depan rumah reot, menjajakan pisang goreng. Dengan suara serak, Ustadz Malik bertanya, "Bu, apakah ibu pernah lihat anak kecil jualan gorengan di sekitar sini?" Ibu itu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau yang jualan gorengan sambil bawa 2 adiknya, mereka tinggal di ujung sana, Pak, di gubuk dekat sungai kecil." Perasaan campur aduk menyelimuti hati Ustadz Malik, antara lega dan semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Mengikuti arah yang ditunjukkan, menapaki jalan setapak penuh lumpur yang berliku-liku, sampai akhirnya berdiri di hadapan sebuah gubuk reot beratap seng berkarat. Angin sore menggesekkan seng itu hingga mengeluarkan suara berderit. Di dalam gubuk, dari celah dinding bambu yang bolong, terlihat cahaya lampu minyak redup.
Langkah Ustadz Malik terhenti. Tangannya gemetar di udara, ragu untuk mengetuk pintu reot itu. Dadanya bergemuruh, seolah tahu bahwa apa yang akan ia lihat di balik pintu itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Ustadz Malik menahan nafas di depan pintu reot itu. Beberapa detik berlalu, seolah seluruh dunia menunggu keputusannya untuk bergerak. Akhirnya dengan tangan gemetar, ia mengetuk perlahan, namun tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. Tak lama, terdengar suara langkah kaki kecil mendekat dari dalam. Pintu reot itu perlahan terbuka, dan muncullah wajah seorang bocah perempuan, mungkin sekitar 6 tahun, mengenakan baju lusuh yang ukurannya kebesaran. Mata bocah itu menatap Ustadz Malik, penuh rasa takut dan bingung. "Assalamualaikum," ucap Ustadz Malik pelan. Suaranya parau. Bocah itu hanya memandang, lalu berbalik memanggil seseorang dari dalam. "Bang, ada orang." Beberapa detik kemudian, muncullah seorang yang sudah sangat dikenal, Ustadz Malik, bocah penjual gorengan itu. Namun kali ini, ia tampak jauh lebih kurus. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan kakinya sedikit terpincang, seperti habis jatuh. Melihat Ustadz Malik, bocah itu segera menundukkan wajahnya. Ada ketakutan dan luka yang belum sembuh di mata kecil itu. Ustadz Malik menahan rasa perih yang mendesak di dadanya. Ia mencoba berbicara, namun tenggorokannya terasa kering. Airnya hanya bercongkok perlahan, sejajar dengan bocah itu. "Maafkan saya, Nak." Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Bocah itu tidak menjawab, hanya menggenggam erat tangan adiknya yang berdiri di belakangnya. Ustadz Malik melirik ke dalam gubuk itu. Tak ada perabot layak, hanya sebuah kasur tipis robek di sudut ruangan, beberapa peralatan makan usang, dan satu lampu minyak kecil yang nyalanya hampir padam. Bau anyir dan debu memenuhi udara. Angin menerobos dari celah-celah dinding, membuat gubuk itu bergetar seperti ingin roboh. Di sudut lain, tampak satu lagi bocah kecil, mungkin baru berusia 3 tahun, tertidur dengan tubuh meringkuk tanpa selimut. Tubuh kecil itu menggigil, entah karena udara dingin atau karena kelaparan. Melihat semua itu, Pak Ustadz Malik seperti ditusuk pisau. Air matanya jatuh tak bisa ditahan. Ia mengambil uang dari saku bajunya, namun segera mengurungkan niat. Bukan itu yang ia butuhkan sekarang. Bukan sekedar uang, seperti membuang rasa bersalah. Ia ingin dan harus melakukan lebih. Setelah beberapa saat terdiam, Ustadz Malik menguatkan dirinya untuk berbicara dengan suara perlahan. Ia berkata, "Nak, Dik, adikmu sudah makan hari ini." Bocah itu hanya menggelengkan pelan. Matanya tetap menunduk. Tak ada keluhan, tak ada rengean. Hanya diam dan ketabahan yang membuat Ustadz Malik semakin remuk. Tanpa pikir panjang, Ustadz Malik bangkit dan melangkah keluar gubuk. Ia menyusuri jalanan setapak, mencari warung terdekat, meski kakinya terasa semakin berat. Satu warung kecil berdiri di ujung gang, menjual nasi bungkus dan lauk sederhana. Dengan sisa tenaga, Ustadz Malik membeli beberapa bungkus nasi, lauk pauk, dan sebungkus roti untuk anak-anak. Itu semua ia bawa dengan susah payah kembali ke gubuk reot. Sesampainya di sana, ia menyerahkan makanan itu kepada bocah penjual gorengan itu. "Untuk kalian, ayo makan," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Bocah itu ragu sejenak, lalu memanggil adik-adiknya. Mereka duduk bersila di lantai tanah, membuka bungkusan nasi dengan tangan kecil mereka yang kotor. Tak ada ucapan, tak ada sorak bahagia. Mereka hanya makan perlahan, seperti takut makanan itu akan hilang jika dimakan terlalu cepat. Ustadz Malik duduk di sudut, menyaksikan pemandangan itu dengan hati tercabik. Ia sabar bahwa satu tindakannya 2 hari lalu telah membuat keluarga kecil ini jatuh lebih dalam ke dalam penderitaan. Saat adik kecil itu paling bungsu tersedak karena makan terlalu cepat, Ustadz Malik spontan bergerak, menepuk punggung bocah itu lembut. Tangisan kecil terdengar, membuat suasana gubuk itu terasa semakin memilukan. Malam itu, Ustadz Malik tidak sanggup pulang. Ia duduk di luar gubuk, bersandar di dinding bambu,
memandang langit yang gelap tanpa bintang. Angin malam membawa dingin yang menusuk tulang, seolah mengatakan betapa rapuhnya hidup anak-anak yatim itu. Kakinya semakin kaku, seolah tubuhnya ikut menangis beban yang menderita bocah-bocah itu. Dalam keheningan itu, ia mengangkat tangannya, berdoa dalam hati, memohon ampunan kepada Allah, memohon diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya. Fajar perlahan menyingsing, memancarkan cahaya keemasan di antara retakan dinding gubuk. Ustadz Malik masih terlelap di luar, duduk bersandar dengan wajah penuh kelelahan. Suara langkah kecil membangunkannya. Bocah penjual gorengan itu keluar dengan sebuah ember kecil hendak mengambil air ke sungai. Tanpa pikir panjang, Ustadz Malik bangkit dan menawarkan bantuan. "Biarkan saya yang ambilkan," ucapnya sambil mengambil ember dari tangan kecil itu. Anak itu hanya menunduk, membiarkan Ustadz Malik berjalan pincang menuruni jalan setapak berlumpur menuju sungai. Setelah mengisi ember, Ustadz Malik kembali ke gubuk dengan nafas tersengal. Kakinya semakin berat, nyeri menjalar hingga ke betis. Namun ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu, memperbaiki kesalahan sekuat tenaga. Pagi itu, Ustadz Malik mengajak bocah itu berbicara lebih banyak. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah insiden di depan sekolah. Dengan suara lirih, bocah itu mulai bercerita bahwa setelah dagangannya ditendang, ia kehilangan semua modal yang didapat dari pinjaman kecil tetangga. Ia tidak berani pulang membawa tangan kosong. Malam itu, ia tidur di perantauan bersama kedua adiknya, kedinginan dan kelaparan. Sosoknya, ia berusaha mencari kerja. Namun siapa yang mau memperkerjakan bocah seumur itu? Tak ada pilihan lain, ia pulang ke gubuk hanya untuk mendapati adiknya sakit demam karena kelaparan. Cerita itu menghujam hati Ustadz Malik lebih dalam dari belati. Tubuhnya bergetar, antara marah kepada dirinya sendiri dan sedih atas nasib yang harus ditanggung bocah kecil itu. "Saya janji, saya akan bantu kamu dan adik-adikmu," kata Ustadz Malik lirih. Namun bocah itu hanya tersenyum tipis, seolah sudah terbiasa dengan janji kosong orang dewasa. Melihat itu, Ustadz Malik tahu ia tidak boleh hanya berbicara, ia harus bertindak nyata. Ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar bantuan. Sesaat siang itu juga, Ustadz kembali ke kampungnya, memanggil beberapa murid-muridnya yang dulu pernah ia ajar, menceritakan keadaan bocah itu, meminta bantuan, memohon dari hati yang paling dalam. Satu persatu, bantuan mulai mengalir. Ada yang menawarkan kontrakan kecil, ada yang mengumpulkan dana untuk modal usaha. Semua terjadi karena hati-hati itu tergerak oleh kisah nyata yang mengesahkan dada. Namun ia tengah semua itu, kaki Ustadz Malik semakin memburuk. Kini ia harus berjalan dengan bantuan tongkat. Di setiap langkah terasa seperti ditusuk duri panas. Ia tahu waktu itu tidak banyak. Ia harus segera menuntaskan penebusannya sebelum semuanya terlambat. 3 hari kemudian, sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota akhirnya siap ditempati. Rumah sederhana itu jauh dari layak dibandingkan gubuk reot tempat anak-anak itu tinggal. Temboknya kokoh, atapnya tidak bocor, dan yang terpenting ada kasur empuk untuk mereka tidur. Pagi itu dengan dibantu beberapa warga, Ustadz Malik datang menjemput bocah penjual gorengan bersama kedua adiknya. Bocah itu tampak bingung, seolah tidak percaya apa yang terjadi. "Ini rumah kalian sekarang," ujar Ustadz Malik sambil tersenyum lemah. Ia meminta bantuan kepada para tetangga untuk membantu bocah itu membangun model usaha kecil-kecilan di halaman rumah kontrakannya, menjual gorengan dan jajanan di halaman rumah kontrakan. Bocah itu mulai sibuk menata barang dagangannya dengan adik-adiknya. Sesekali mereka saling melempar senyum malu-malu. Melihat itu, Ustadz Malik merasa lega. Namun di balik kebahagiaan kecil itu, rasa sakit di kakinya justru semakin menjadi-jadi. Kini ia hampir tidak bisa berdiri tanpa dibantu. Malam itu di dalam rumah kontrakan, Ustadz Malik meminta sesuatu yang selama ini ia pendam. Dengan suara lirih, ia berkata, "Nak, maukah kamu mendoakan kaki saya supaya sembuh?" Bocah itu menatap Ustadz Malik
Lalu dengan polosnya ia mengangkat tangan kecilnya, memejamkan mata, dan memanjatkan doa dalam bahasa sederhana yang begitu tulus. Ya Allah, sembuhkanlah kaki bapak ini. Dia sudah baik sama kami. Doa itu meluncur begitu murni dari hati kecil yang pernah disakiti. Satu doa yang mungkin lebih kuat dari ribuan kata maaf yang pernah diucapkan. Malam itu, Ustadz Malik menangis dalam diam. Bukan hanya karena rasa sakit di kakinya, tetapi karena rasa syukur ada kesempatan yang Allah berikan untuk menebus luka. Namun keajaiban yang dinantikan belum juga datang. Kakinya masih terasa kaku, bahkan semakin sulit digerakkan. Tapi kali ini, Ustadz Malik tidak lagi merasa takut. Ia percaya selama ini ia terus berusaha, Allah pasti punya rencana yang lebih indah. Hari-hari berlalu, usaha kecil di depan rumah kontrakan dimulai ramai dengan warga sekitar. Bocah penjual gorengan yang kini mulai dipanggil Raffi oleh tetangga baru, perlahan terbiasa dengan kehidupannya yang lebih layak. Adik-adiknya pun tampak lebih sehat, pipi mereka mulai berisi, dan tawa kecil mereka mulai sering terdengar. Namun di sisi lain, kondisi Ustadz Malik justru semakin memburuk. Kakinya kini benar-benar kaku. Setiap pagi harus dipapah untuk sekedar berdiri. Tongkat yang selama ini membantunya sudah tidak cukup lagi menahan tubuhnya yang semakin lemah. Rasa sakit itu kadang membuatnya menggertakkan gigi, namun ia tidak pernah mengeluh. Baginya, ini adalah bagian dari perjalanan yang harus ia jalani untuk membayar kesalahan besarnya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Ustadz Malik merasa tubuhnya begitu lemah. Ia terduduk di kursi di depan rumah kontrakan, memandang hujan yang membasahi tanah. Dalam hatinya, ia berbicara kepada Allah, memohon satu kesempatan lagi untuk melihat bocah itu benar-benar hidup lebih baik. Tiba-tiba Raffi berlari kecil menghampirinya, sambil membawa sebuah payung kecil. Tanpa berkata apa-apa, bocah itu memayung Ustadz Malik, melindunginya dari hujan yang semakin deras. Air mata Ustadz Malik kembali tumpah. Tak ada yang lebih menyentuh hatinya selain perhatian sederhana dari bocah yang dulu pernah ia sakiti. Malam itu tubuh Ustadz Malik menggigil hebat. Ia harus dibaringkan ke atas tikar tipis di ruang tengah rumah kontrakan. Raffi dan adik-adiknya bergantian mengipasnya dengan kain. Seadanya di tengah suara hujan dan angin, Ustadz Malik memejamkan mata. Tubuhnya semakin lemah. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, aku terima semua ini. Asalkan anak-anak ini Kau lindungi." Hujan terus mengguyur tanpa henti. Seorang langit ikut menangis perjuangan seorang ustadz yang berusaha menembus dosanya. Keesokan paginya, sesuatu yang tidak diduga akhirnya terjadi. Pagi itu udara terasa begitu dingin dan sunyi. Hujan semalam membuat suasana terasa lebih terang, seolah memberi kesempatan bagi Ustadz untuk merasakan sedikit kedamaian setelah semua penderitaan yang ia alami. Namun tubuhnya semakin lemah. Kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali, hanya terbaring lemah di tikar tipis, dikelilingi oleh anak-anak yatim dan menjaga dan merawatnya. Raffi meski hanya seorang anak kecil, terlihat sangat dewasa dalam menghadapi situasi ini. Ia menjaga Ustadz Malik dengan penuh perhatian, seperti seorang dewasa yang ia tahu memberikan rasa aman. Namun di balik wajahnya yang ceria, doa kecemasan yang tak bisa ia sembuhkan. Tiba-tiba suara pintu terbuka pelan. Seorang warga kampung datang dengan membawa obat-obatan dan makanan. Di belakangnya terlihat beberapa warga yang membawa sejumlah uang dan bantuan. Warga kampung berkumpul. "Kami dengar tentang kondisi Ustadz Malik. Kami ingin membantu," ujar salah satu warga itu. Mereka kemudian memberikan bantuan sebanyak mungkin dan doa tulus hati mereka untuk kesembuhan Ustadz Malik. Namun Ustadz Malik hanya tersenyum lemah. Ia tahu apapun yang dilakukan sekarang, semua sudah berada di tangan Allah. Malamnya, Ustadz Malik bermimpi lagi. Ustadz Malik mendekat, tersenyum dan berkata, "Aku akan terus berusaha membantu kalian semampuku, dan
Aku berjanji, selama aku hidup, kalian tidak akan pernah merasa sendirian. Bocah itu hanya bisa menatap Ustadz Malik dengan penuh rasa terima kasih. Bukan hanya karena bantuan yang diberikan, tapi karena kasih sayang yang mengalir dengan tulus. Itulah penebusan yang sejati, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk hati yang murni. Dan Ustadz Malik tahu, ia telah diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya berkat doa anak yatim yang pernah ia sakiti.